Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali akan bersama-sama mengikuti program belajar bareng Kitab Kejadian, pelajaran Alkitab berseri bersama saya, Pendeta Yesaya Sihombing dari GPGH Wonosobo. Mari Bapak Ibu, kita sebelum akan menerima firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, hingga di sore hari ini kami boleh bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Engkau yang membuka hati pikiran kami ya Tuhan, memampukan kami ya Roh Kudus untuk menangkap setiap kebenaran makna dari firman-Mu, dan biarlah kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita saat ini sudah sampai di kejadian di episode yang ke-47 dari belajar bareng kejadian. Beberapa waktu yang lalu ada kekosongan, mohon maaf karena saya pergi, ada tugas rapat kerja, dan juga kemarin ada home Bible study di hari Rabu. Jadi saat ini kita melanjutkan di episode 47, di mana kita nantinya akan belajar membahas tentang Melkisedek. Di waktu yang lalu kita belajar bagaimana para gembala Abraham dan Lot, mereka sama-sama menempati suatu area yang berdekatan sehingga terjadi persinggungan, terjadi perseteruan, bahkan sampai perkelahian di antara para gembala tersebut. Akhirnya Abraham memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih tempat mana yang mau dia diami. Dan Abraham dia memilih terakhir ya, jadi Lot duluan yang memilih. Di sini kita melihat bahwa Abraham mengalah demi sebuah perdamaian. Mengalah sebagai salah satu tanda kasih, mengalah bukan berarti kalah. Inilah teladan yang kita lihat dari seorang Abraham. Meskipun Lot itu lebih muda dari dia, keponakannya, tetapi dia membiarkan Lot untuk memilih lebih dahulu. Apa, di mana tanah yang akan engkau pilih sebagai tempat pengembalaan. Akhirnya Lot pergi ke sana, tempat yang dikatakan subur, tempat yang dikatakan banyak airnya, itulah tanah Sodom dan Gomora. Dan kemudian kita melihat Bapak Ibu, sudah selesai, terjadilah perdamaian. Itu tidak ada lagi perseteruan, perkelahian, karena semua sudah berada di area kawasannya masing-masing. Kemudian saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat, kita melanjutkan di Kejadian pasal 14, ternyata setelah Lot memilih di sana, ada terjadi peperangan di Sodom dan Gomora. Kita dapat membacanya di Kejadian 14, mulai dari ayat 1 sampai yang ke-16. Kejadian pasal 14, mulai ayat 1, akan saya bacakan. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidial Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Shemeber Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang di lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim.
Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan raja Elam, yaitu Kedorlaomer, Tidia raja Goyim, Amraphel raja Sinear, dan Ariok raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, sanak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram orang Ibrani itu yang tinggal di dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu. Segala harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita dapat melihat dalam pasal ini dari ayat 1 sampai 16 menceritakan tentang peperangan yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ketika itu eh, negeri Sodom dan Gomora dikatakan takluk kepada Kedorlaomer, Raja Elam. Dan mereka pada akhirnya memberontak, beberapa raja melawan Kedorlaomer dan juga sekutu-sekutunya. Dan terjadilah Sodom dan Gomora dikalahkan, harta benda mereka dijarah, kemudian juga orang-orangnya diangkut sebagai tawanan. Salah satunya siapa? Ya, salah satunya adalah Lot. Sebab Lot itu diam di Sodom, kata firman Tuhan. Sodom yang merupakan pilihan Lot sendiri ketika dia diberikan pilihan oleh Abram. Dari sini kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan-pilihan kita itu selalu memiliki konsekuensi. Karena dalam hidup ini memang kita harus memilih. Dan tiap pilihan itu ada konsekuensinya, di mana kita ada, bersama dengan siapa, dan lain sebagainya. Lot ketika dia memilih Sodom, mungkin dia tidak berpikir bahwa dia akan diangkut sebagai tawanan. Tetapi ternyata itu terjadi di luar prediksi, di luar perencanaan dari Lot. Tapi kita bersyukur seorang Abram dikatakan dia memiliki orang-orang yang terlatih yang lahir di rumahnya, yakni mereka yang lahir di rumah 318 orang banyaknya. Kita bisa bayangkan 318 orang lahir di rumahnya, artinya rumahnya sangat besar, dan Abraham termasuk orang yang kaya, kecukupan, berlimpah hartanya, sehingga memiliki banyak juga bawahan gitu ya. Lalu mereka mengejar musuh sampai ke Dan dan akhirnya musuh yang menawan Lot dikalahkan. Lot pun bisa kembali ke tempatnya. Dari sini merupakan satu bagian yang kita pelajari dari firman Tuhan tentang peperangan di Sodom. Dan bagian yang kedua kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dikatakan di ayat yang ke-17. Mulai dari ayat yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Sodom
Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Abraham selesai mengalahkan para musuh dari Raja Sodom ini kemudian menyambut, dan kemudian bukan hanya dia, tetapi juga ada yang namanya Melkisedek, Raja Salem. Ini yang kita bahas dan menjadi satu nama yang beberapa kali disebutkan dalam Alkitab. Maka banyak penafsir kemudian belajar tentang Melkisedek ini sebenarnya siapa, Melkisedek ini mengartikan apa, dan lain sebagainya. Siapakah Melkisedek, apa perannya, kemudian apa hubungannya dengan kehidupan orang percaya, sampai di Ibrani pun disebutkan tentang Melkisedek. Ada banyak pendapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang berpendapat, ya para rabi di Israel, kemudian para penulis, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Melkisedek adalah Sem, putra Nuh. Putra Nuh yang adalah raja dan juga imam atas para keturunannya sesuai dengan pola para bapa leluhur. Namun hal ini sangat mustahil, sebab untuk apa namanya harus diubah, dan bagaimana mungkin ia bisa menetap di Kanaan. Jadi pendapat pertama ini tidak kuat bahwa Melkisedek adalah Sem, anak Nuh. Ada juga pendapat lain, banyak penulis Kristen yang berpendapat bahwa ini adalah penampakan anak Allah atau apa ya, penjelma. Ketika anak Allah di perjanjian lama kemudian menjelma menjadi seorang Melkisedek, yakni Yesus Tuhan kita, yang di masa itu dikenal Abraham dengan nama ini, sama seperti Hagar di kemudian hari menyebutnya dengan nama lain. Ia menampakkan diri kepada Abraham sebagai seorang raja yang adil dan menangani perkara yang adil dan memberikan damai. Sungguh sulit membayangkan ada manusia biasa yang disebut tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, ini di Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Telah disaksikan bahwa Melkisedek hidup dan senantiasa menjadi imam. Ibrani 7 ayat 3 sampai 8. Bahkan di ayat 13-14, sang rasul di Ibrani menyebut dia yang dibicarakan itu sebagai Tuhan kita yang berasal dari suku Yehuda. Sama sulitnya juga untuk membayangkan bahwa di masa itu seorang manusia biasa melebihi Abraham dan dalam perkara-perkara akan Allah, bahwa Kristus menjadi imam dengan tingkatan di bawah manusia biasa, dan bahwa imamatan manusia jauh melebihi Harun seperti yang dilakukan Melkisedek. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang paling sering diterima adalah bahwa Melkisedek adalah seperti yang diterangkan Alkitab, dia salah seorang raja di Kanaan yang memerintah di Salem dan memelihara agama yang benar di situ. Namun, andai kata pun demikian, mengapa dalam seluruh kisah tentang Abram nama itu hanya muncul di sini? Dan mengapa Abram mendirikan mezbahnya sendiri dan bukannya menggunakan mezbah Melkisedek, tetangganya yang lebih besar daripada dia? Hal ini sungguh tidak kuat pendapat ini. Seorang Gregory dari Oxford ya menjelaskan kepada kita bahwa menurut
salah satu tafsiran kitab suci di kalangan jemaat timur kuno yang wewenangnya sering kali dijadikan dasar, mencatat bahwa Melkisedek adalah putra Heraklim, putra Pelek, putra Eber, dan bahwa nama ibunya adalah Seltiel, putri Gomer, putra Yafet, putra Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pendapat tentang Melkisedek. Ada yang berpendapat dia ini Sem, putra Nuh, ada yang berpendapat dia ini jelmaan dari Tuhan Yesus Kristus di perjanjian lama. Ada yang berpendapat dia ini seorang raja di Kanaan. Nah, satu yang Alkitab katakan bahwa dia menjadi raja di Salem, dia manusia. Dia tidak banyak keterangannya, tetapi kemudian di Ibrani dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, kemudian hidupnya tidak berkesudahan. Kita patut juga memperhatikan bahwa di Alkitab ada berbagai macam gaya bahasa. Dan ini menjadi satu hal yang Alkitab ingin terangkan tentang Melkisedek, bahwa dia sebenarnya sedang melambangkan siapa, sedang kemudian menjadi gambaran dari siapa. Tentang tidak bersisilah dan lain sebagainya, ada yang berpendapat bahwa itu berhubungan dengan tidak adanya pencatatan di masa itu tentang siapa ayah, ibu dari seorang Melkisedek karena keterangan yang kurang dan lain sebagainya. Di yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Melkisedek ini juga yang penting bagi kita ya. Kalau saya mengutip dari tafsiran Matthew Henry, ia menurunkan berkat dari Allah untuk Abram. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Di ayat yang ke-19 dari Kejadian 14 tadi. Kemudian kita melihat Allah yang Maha Tinggi memperlihatkan kesempurnaan mutlak dari Tuhan dan kuasanya yang menyeluruh atas semua makhluk ciptaan. Pencipta langit dan bumi, pemilih yang sah dan Tuhan yang berkuasa atas segala makhluk. Kemudian ia juga memuji Allah karena Abram di ayat yang ke-20. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Kemudian kita juga melihat bahwa Abram mempersembahkan persepuluhan, sepersepuluh dari semuanya. Artinya sepersepuluh dari semua barang rampasan itu. Hal ini kita bisa lihat maknanya sebagai rasa syukur dari seorang Abraham bahwa dia telah ditolong oleh Tuhan, kemudian sebagai persembahan yang dipersembahkan kepada Allah, kemudian bisa juga kita melihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa ada bagian yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya sepersepuluh pendapatan, melainkan juga seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita, keberadaan kita, itu milik Tuhan. Bahwa kemudian ada sepersepuluh, ada persepuluhan dari pendapatan kita, itu pun sangat layak untuk disisihkan bagi kemuliaan Allah dan pelayanan tempat kudusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kalau dalam firman Tuhan, dalam Ibrani misalnya, di pasal yang ke-7, Ibrani pasal yang ke-7, ini tentang Melkisedek ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita pelajari Melkisedek ya di pasal 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kemudian kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama dikatakan Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ini yang diterangkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab sendiri. Maka di sini kita pun melihat dalam kehidupan kita, kalau ini digambarkan menjadi gambaran dari Tuhan Yesus,
Dia adalah Raja kebenaran dan juga Raja Salem. Gambaran ya. Kemudian di ayat yang ketiga, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat, ini juga menjadi satu perdebatan. Kenapa bisa dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tetapi ia dikatakan menjadi imam sampai selama-lamanya, kemudian ia dijadikan sama dengan anak Allah. Bisa jadi di sini pun penulis Ibrani sedang menafsir tentang Melkisedek ini. Melkisedek, kalau sebatas yang kita tahu adalah raja kebenaran, raja yang benar. Melkisedek adalah raja Salem, raja damai sejahtera. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Di sini kita melihat dalam kehidupan kita, ketika kita memandang kepada Kristus pun dia raja yang benar, ia raja damai sejahtera, dan ia imam besar, ya imam besar yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal-hal ini beragam penafsiran dan lain sebagainya, apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan, makna apa? Di sini kan yang penting itu, Bapak Ibu, bahwa ada banyak orang bisa berpendapat, tetapi apa makna yang bisa kita dapatkan? Bahwa kalau kita lihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan Abraham, sehingga dia dikatakan menyambut Abraham sepulang dari mengalahkan raja-raja yang bersama Kedorlaomer. Perkenanan dalam kehidupan Abraham dalam arti apa? Bahwa Abraham dikatakan dia menjadi seorang bapak orang beriman, dia juga dikatakan hidup dalam satu kebenaran. Maka Melkisedek pun dia raja yang benar, dia raja damai sejahtera. Bagi kita, ini menjadi satu hubungannya juga dengan keimamatan. Kalau dalam Ibrani seringkali kita mendengar, engkau adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Kemudian ada juga di Mazmur ya, kalau nggak salah Ibrani mengutip Mazmur. Dan artinya apa? Bukan dari jalur seorang Harun, tetapi dari Melkisedek yang dikatakan itu tidak tahu bagaimana asalnya, tidak berbapa, tidak beribu, tapi dijadikan sebagai imam Allah yang maha tinggi. Artinya bukan sekedar dari usaha seorang manusia. Yesus pun kita melihat dia kalau secara keturunan dari suku Yehuda, betul ya, bukan dari suku Lewi. Yang menjadi imam seharusnya adalah suku Lewi, tetapi dikatakan dia dijadikan sebagai imam besar agung, menjadi perantara, menjadi satu pendoa syafaat untuk kita sekalian orang-orang percaya. Itu sebabnya kita pun beriman hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja kebenaran, Raja damai sejahtera, dan Imam besar yang melampaui segala langit, mengatasi segala langit, yang terus berdoa untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pun dalam kehidupan ini belajar tentang dari makna ini. Bukan sekedar kita penasaran, sebenarnya yang paling tentu Melkisedek itu apakah dia benar-benar Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, atau dia seorang manusia biasa, Raja Salem yang dalam Alkitab dipakai Tuhan untuk menjadi gambaran dari karya Kristus yang akan datang. Tetaplah kita berada dalam Kristus, berada dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan dalam satu keimamatan, dalam arti kita diampuni hanya oleh darah Kristus, Imam Besar Agung. Kita juga belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi satu berkat untuk setiap kehidupan kita. Kita tidak hanya penasaran kepada sosoknya, tetapi apa teladan yang diberikannya seorang Melkisedek, dan apa maknanya bagi kita sekalian di masa sekarang, dan apa juga hubungannya dengan iman kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, menolong kami hidup dalam kebenaran-Mu,
menolong kami hidup dalam damai sejahtera dalam Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu di sore hari ini dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, mereka bergumulkan Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.